dua konsep yang tidak bisa dipisah ini, tidak bisa dipisah. Tapi kemudian pertanyaannya yang sering dimunculkan itu, kalau tes itu reliable, apa berarti sudah valid? Itu valid, apa berarti sudah reliable? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik sahabat Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali bersama kami tentunya di UMK Talks Academy. Saya Sudarman SPD MED akan membantu jalannya pembahasan kita hari ini dengan topik ya, reliabilitas versus validitas. Dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber andalan kita. Saat ini ada Profesor Ali, MA PhD. Selamat datang, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, teman? Alhamdulillah. Prof, gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat. Oke, baik Prof. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas reliabilitas versus validitas. Ya, kita pakai kata versus ini, Prof. Karena memang dua istilah ini sering dibanding-bandingkan, Prof. Nah, tapi apakah memang layak untuk dibandingkan atau tidak? Nanti kita akan bahas, Prof. Mungkin yang pertama, Prof. Sebenarnya perbedaan mendasar antara dua istilah ini sebenarnya apa, Prof? Ya, ini dua konsep yang sangat terkait untuk apakah sebuah instrumen khususnya tes ya, khususnya tes itu dianggap baik atau tidak baik. Dua konsep yang tidak bisa dipisah ini, tidak bisa dipisah. Tapi kemudian pertanyaannya yang sering dimunculkan itu, kalau tes itu reliable, apa berarti sudah valid? Itu valid, apa berarti sudah reliable? Gitu. Yeah. Nah, yang menjadi persyaratan gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan karena masih banyak yang bingung itu kaitan antara reliabilitas dan validitas. Begini, Mas Darman, kalau boleh saya teruskan, tentu kalau misalnya memaknai atau memahami konsep reliabilitas, pemahaman istilah kata reliabilitas akan menjadi lebih mudah. Kata reliabilitas kan dari bahasa Inggris rely, kemudian ability ya, jadi ability to rely itu kalau dari kata-katanya itu jadi bisakah di-rely. Rely itu apa tuh? Diandalkan, dipercaya. Ya, jadi istilah dalam bahasa Jawa itu jangan sampai esok delay, sore tempe, dalam artian perkataan. Tetapi kalau untuk pabrik tempe, kalau paginya delay, sorenya masih delay, itu ya enggak jadi ada produk gitu ya. Jadi istilahnya itu kalau sekarang itu nggak baik, maka besok juga baik. Gitu. Rely on, bisa diandalkan. Rely on, ya reliability, ability to rely on. Jadi apakah kita bisa mengandalkan apa yang diandalkan, yaitu skor yang kemudian diinterpretasi sebagai tinggi, sedang, rendah. Yang kemudian diinterpretasi sebagai baik atau tidak baik. Apakah kemudian kalau hari ini hasil tes itu menunjukkan baik, skornya baik, maka kemudian kalau dicek lagi sorenya atau pagi berikutnya, apakah tetap baik? Nah, begitu kalau sedangkan validity memang ini dari segi bahasa itu tidak seperti reliability ya, kata valid itu banyak juga yang masih sangat sulit kami kalau menggunakan bahasa Indonesia ya, yang biasanya populer kan sahih ya, sahih ya, tapi mungkin dari segi definisi menjadi lebih mudah ya. Itu definisinya valid itu
apakah kemudian sebuah tes ya itu betul-betul mengukur seperti yang ingin diukur gitu. Kalau yang diinginkan untuk diukur oleh sebuah tes adalah kemampuan membaca, misalnya, apakah betul-betul substansi isi dari tes itu memang betul-betul mengungkap kemampuan membaca. Jangan sampai kemudian bukan kemampuan membaca, tapi kemampuan mengingat-ingat atau pengetahuan umumnya begitu misalnya. Jadi kalau di dalam sebuah tes membaca ditanyakan apakah Jawa Timur itu ibu kotanya Surabaya atau Malang. Berdasarkan bacaan isinya deskripsi tentang ibu kota Jawa Timur itu adalah Surabaya. Tapi pertanyaannya misalnya apakah Jawa Timur itu ibu kotanya Surabaya. Nah, ini bukan mengetes kemampuan membaca, ini kan mengetes pengetahuan. Karena pengetahuan umum gitu ya. Ini yang disebut identitas. Maka tes dikembangkan itu betul-betul mengukur yang seharusnya diukur. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang penting? Masalah validitas ataukah masalah reliabilitas? Nah, dua-duanya penting, tapi yang kemudian harus ada dulu itu yang mana? Jadi kalau tadi saya pertanyakan, apakah kalau tes itu reliable, berarti sudah valid, atau kalau sudah valid pasti reliable? Pertanyaan itu saya jawab begini, kalau reliability kan keajekan, keterandalan, konsistensi ya istilahnya itu. Jadi skor yang diperoleh dari tes yang sama pada hari ini, kalau tes itu kemudian diberikan lagi besok, skornya masih akan sama. Jadi berarti kan tes yang sama itu bisa secara konsisten menghasilkan skor yang sama untuk menunjukkan kemampuan seseorang. Tetapi dari segi konsistensi ini, reliabilitas ini tidak diurus mengenai tes itu mengukur apa, ya. Jadi bisa aja kalau kemudian tes membaca seperti yang saya katakan tadi, tapi kemudian sebenarnya yang diukur bukan kemampuan membaca. Membaca itu kan memaknai kata-kata yang digunakan, tapi kata-kata yang digunakan itu betul-betul kata-kata yang memang baru kan gitu. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya, sangat super sekali. Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, demikian dulu untuk episode kali ini tentang reliabilitas versus validitas. Namun tetap nantikan episode selanjutnya, karena episode selanjutnya masih akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Baik, saya Sudarman, SPD MID, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di MK Talks Academy episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK Talks Academy, forumnya orang cerdik.